tahu kenapa ini kenapa untuk kantor kenapa ini ada larangan dilarang apa itu dilarang apa itu melanggar aturan lalu lintas berdua atau boleh jadi jangan dong Pak, Bu. Pelajarnya apa-apa? Gak ada Bu, gak bawa. Ini aja deh Bu, gimana kalau kita damai aja? Damai gimana, Bu? Oke, saya nggak terima yang kayak gini. Saya udah digaji sama negara. Saya nggak butuh yang ini. Gaji saya udah cukup buat hidup saya. Saya nggak butuh. Tapi saya tadi nggak lihat ada tanda. Udah saya minta surat-suratnya pakai sama kamu. Gak ada Bu, saya nggak bawa. di teteh itu melanggar pasal 287 ayat 1 yaitu melanggar rambu atau marka ya. Saya ngasih uang sama aja tapi uang saya. Ya udah terus gimana Bu? Yang sementara bikin yang kami sementara kami teguran karena baru pertama kali kasih teguran aja deh ya mungkin untuk lain kali ke depan kalau berhenti silakan ya teh ya jadi diperhatikan rambu-rambu apakah rambu dilarang parkir dilarang berhenti untuk sementara kami kasih surat teguran dulu ya Iya Pak. ke depannya langsung kami tilang nanti sidang di pengadilan sementara kami lakukan surat teguran ya. Namanya siapa? Zarina. Siap. Ya, gitu ya. Sementara kami pakai surat teguran. Lain kali ke depan lihat rambu lagi. Silakan. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan ya. Sampaikan salam kami kepada keluarga ya. Bapak perhatian banget sih. Makasih ya Bapak. Iya, hati-hati ya. Nyebelin. Sialan. Ih, sumpah bete. Kenapa? Cut banget. Gila, tau kagak lu? Gua tadi ditilang. Nih ya, padahal tuh polisi udah gua kasih duit, tapi malah ditolak. Munafik banget kan polisinya? Nih ya, jangan-jangan duit yang gua kasih tuh kurang, makanya ditolak mentah-mentah kayak gitu. Lu ketawa, emang ada yang lucu? Gue pikirnya dangkal sih, nggak semua polisi kali bisa lu sobok. Itu mah cuma oknum-oknum yang gak bertanggung jawab aja. Lah, lu aja yang gak pernah ditilang, jadi gak pernah ngerasain, ya kan? Ya iyalah, gue kan taat hukum. Lo kira gue gak taat hukum? Gue taat tau. Tadi gue ditilang cuma salah parkir, terus lupa bawa SIM sama STNK. Yang lainnya taat tuh. Siapa suruh nggak bawa SIM-nya pasti ditilang lah. Emang polisinya aja yang so taat hukum. Lihat tuh di TV-TV, banyak kan pejabat yang korupsi. Hukum di Indonesia itu emang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lah, kita kan lagi ngomongin polisi. Kok lu malah bawa-bawa korupsi? Hukum Indonesia itu nggak kayak yang lu pikirin. Ya emang gitu kan. Segitu bencinya lu sama Indonesia. Coba lu pikirin kelebihan Indonesia, jangan cuma mikirin keburukannya doang. Indonesia tuh nggak jelek kayak yang lu pikirin. Juga nggak sesempurna yang diceritain di buku, tapi seenggaknya lu tuh harus ngehargain kalau Indonesia itu pantas diperjuangin. So bijak banget sih lo. Nyesel ah curhat sama lo. Bete.
untuk tawuran, seorang pelajar di Cianjur, Jawa Barat tewas Komisi kena pecahan Pemberantasan botol. Korupsi memeriksa PLT Gubernur Sumatera Utara terkait kasus Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Korban mengalami luka setelah sebuah samurai melukai bagian kepala korban. Kericuhan terjadi dalam rapat paripurna pembahasan alat kelengkapan DPR dan merasa tak diakomodir, politisi P3 Hasrul Azwar mengamuk dan menjungkir balikan meja anggota. Dan pemerintah juga menolak pelemahan KPK. Namun apabila Undang-Undang KPK direvisi, maka ada 4 hal yang harus diperbaiki. Keluarga Nenek Dedah yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan masjid di Kampung Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, terpaksa makan nasi aking atau nasi basi. Usai diotopsi, jenazah Muhammad Jaya Purnama, 13 tahun, korban pembunuhan, dipulangkan ke rumah duka di desa. Pemirsa, didera kemiskinan, seorang nenek di Nganjuk, Jawa Timur terpaksa tinggal di bekas kandang sapi. Dukungan publik yang terus mengalir ke KPK menunjukkan tingkat kredibilitas KPK yang tinggi serta adanya kesadaran tentang bahaya korupsi. Bisa dibilang kesempatan Indonesia untuk menjadi bangsa besar sirna karena digerogoti korupsi. Apa saja bahaya korupsi? Simak ulasannya berikut ini. Siang hari di salah satu perempatan jalan di ibu kota Jakarta, anak-anak usia sekolah mereka hanyalah sedikit dari potret anak-anak yang tidak mampu sekolah karena data yang dirilis pada pendidikan dunia UNICEF menunjukkan sebanyak 2,3 juta anak usia 7 hingga 15 tahun di Indonesia tidak bersekolah. 1,3 juta diantaranya putus sekolah. Siapa, Bu? Itu loh, teman kamu yang suka ke rumah. Siapa? Jakia. Darina. Nah, itu maksud Ibu. Oh, kenapa nggak masuk? Gak tahu. Dia langsung pulang, nggak ngomong apa-apa. Kayak yang bingung. Ntar Ibu nggak ngerti. Oh iya, makasih, Bu. Ya.
Lihat, kebanyakan dari kita sudah lumrah dengan pelanggaran lalu lintas. Kita menyepelekan peraturan berlalu lintas, padahal peraturan itu susah-susah dibuat untuk kita, untuk menjaga keselamatan nyawa kita dan pengguna jalan lainnya. Memang begini kali ya, peraturan tertulis aja dilanggar, gimana dengan peraturan yang gak tertulis? Ah, sudahlah. Apakah ini jiwa pemuda Indonesia? Bagaimana dengan masa depan mereka? Kemiskinan membuat mereka harus meninggalkan suatu hal yang sangat penting, yaitu pendidikan. Tapi memang itu masalah kita. Orang yang seharusnya dapat pendidikan gak mau dikasih pendidikan. Coba kamu tanya sama orang miskin, lebih memilih pendidikan atau uang? Pasti mereka lebih memilih uang karena sifatnya mendesak. Ah, sudahlah. Woi, kalau mau nyampah lihat-lihat tempat dong. Ini kan tempat wisata. Heh, kenapa lo yang sewot sih?
sampah gue, kenapa lo yang sewot? Lihat banyak orang yang buang sampah di sini, kenapa lo yang harus ngatur gue? Nah, kalau ada tong sampah di sini juga, gue pasti buang sampah di tempat sampah. Gak mungkin sembarangan. Yuk guys. Miris memang. Jika semua orang punya pola pikir yang sama, masalah sampah nggak akan ada ujungnya. This is Indonesia, di mana kesalahan dianggap lumrah karena orang lain juga melakukannya. Berapa lama jadi penari tradisional? Mulanya sih dari kelas 3 SMP. Kenapa sih milih tari tradisional? Padahal sekarang lagi marak modern dance. Iya kan, selain ngembangin bakat juga mencintai budaya, melestarikan budaya. Apa sih yang bisa dibanggain dari tari tradisional? Padahal gitu-gitu aja kan. Oh, enggak sih, soalnya banyak yang suka, yang minat sama tari tradisional. Selain harus mendalami jauh, juga ada cara-caranya. Aku mau latihan dulu. Fotonya bagus. Iya mas, keperluan kantor. Boleh saya lihat-lihat? Boleh mas, boleh. Miris ya. Padahal saya yakin Indonesia kedepannya akan bisa berubah. Mana mungkin, saya udah sering lihat kejadian kayak gini mas. Indonesia gak bakalan berubah kalau orangnya gak mau berubah. Ini tuh udah jadi kayak penyakit akut mas. Itu suatu gerakan besar untuk bisa mewujudkan perubahan. Kamu hanya memikirkan keburukan Indonesia saja. Coba lihat Indonesia lebih dalam. Masih banyak hal-hal yang bisa membuat kamu bangga dengan Indonesia. Kalau diibaratkan, kamu tidak akan bisa mencintai seseorang jika kamu tidak kenal dengan orang tersebut. Nah, dalam kasus ini juga sama. Kamu tidak akan bisa mencintai negeri Indonesia jika kamu tidak mengenal negeri kamu sendiri. Banyak loh alasan untuk tetap optimis pada Indonesia. Banyak hal yang membuat Indonesia itu layak diperjuangkan. Banyak tokoh-tokoh dari Indonesia yang sudah mendunia. Kita ambil contoh B.J. Habibie. Terus dari olahraga ada Rudy Hartono, ada Chris John, ada Rudy Haryanto. Terus dari kalangan selebritis ada Iko
Wise, ada Agnes Monica, terus ada Joe Taslim. Kurang apa coba? Kamu tahu NATO? Walaupun kita bukan anggota NATO, tapi seragamnya dibikin di Solo, Jawa Tengah. Apalagi boneka Barbie. Boneka Barbie itu cuma 2 pabrik yang memproduksi. Yang satu di Cina, satu lagi di Cikarang, Jawa Barat. Bahkan kita yang pertama kali membuat air bridge untuk pesawat. Apalagi untuk masalah kekayaan alam, kuliner, bahasa, budaya, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Negara kita ini sangat kaya akan semua itu. Lantas, bagaimana tentang korupsi, kemiskinan? Bahkan masih ada wilayah yang belum tersentuh listrik. Memang benar, Indonesia itu tidak seindah dan sebagus yang diceritakan di buku pelajaran. Tetapi Indonesia itu sangat luas. Mengurus Indonesia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lantas, bagaimana cara kamu untuk menciptakan perubahan? Sulit mas, mereka aja udah gak peduli. Kalau mereka udah gak peduli, terus kenapa kita harus peduli mas? Berarti kamu sama saja seperti mereka. Ibaratkan api, kita hanya perlu percikan kecil untuk membuat sebuah kobaran api yang besar. Terkadang hanya butuh tindakan kecil untuk menciptakan sebuah perubahan yang besar. Indonesia itu sebuah pertanyaan yang memiliki beribu jawaban, terlepas dari apa yang kita lihat tentang Indonesia. Saya yakin, jika kita melihat lebih dalam lagi tentang Indonesia, kita dapat lebih tergerak untuk menciptakan perubahan kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Indonesia tuh gak jelek, tapi juga gak sempurna. Tiap negara pasti punya bobroknya masing-masing. Tapi satu hal yang harus disadari, Indonesia tuh layak diperjuangkan. Sekarang cuma ada 2 pilihan, menuntut perubahan atau menciptakan perubahan. Terserah apa pilihan kalian, tapi satu yang harus kalian ingat, Indonesia itu kita.